Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwana Utama dengan NIM 2106032. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah statistika yang mana pada saat ini telah bertemu dengan minggu yang kelima. Oleh karena itu, tugas pada minggu 5 ini ialah mengenai penjelasan video bab 13. Nah, dari bab 13 ini sendiri ialah pengujian hipotesis sampel besar. Adapun dari pengujian hipotesis sampel besar ini memiliki beberapa subbab, antara lain yang pertama yaitu pengertian teori dan penggunaan pendugaan, yang kedua prosedur pengujian hipotesis, yang ketiga uji signifikansi, yang keempat menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Dan yang terakhir yaitu jenis kesalahan 1 dan kesalahan 2. Adapun yang pertama yaitu mengenai definisi hipotesis. Hipotesis itu sendiri ialah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis berbeda dengan definisi hipotesis itu sendiri. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Kemudian, sebab yang kedua yaitu mengenai prosedur pengujian hipotesis. Adapun prosedur pengujian hipotesis, langkah pertamanya yaitu ialah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 dan juga hipotesis alternatif atau H1. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata ataupun probabilitas menolak hipotesis. Yang ketiga atau langkah yang ketiga ialah menentukan uji statistik. Alat uji statistik yaitu uji Z, T, F, X kuadrat, dan lain-lainnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan, yaitu daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengambil keputusan. Adapun hasil dari langkah kelima yang mengambil keputusan ini dapat menghasilkan antara dua hasil yang ada, yaitu menerima H0 ataupun hipotesis 0, ataupun yang kedua menolak H0 dan menerima H1 atau hipotesis alternatif. Kemudian hipotesis 0 merupakan satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi, sedangkan hipotesis alternatif merupakan suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Nah, dari definisi ini dapat disimpulkan bahwasanya jika hipotesis 0 dapat dipastikan salah, maka kita harus mengambil hipotesis alternatif. Kemudian menentukan taraf nyata. Adapun taraf nyata ini adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Kemudian uji statistik, suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus, yaitu Z sama dengan X bar dikurangi dengan U per SX. Adapun Z merupakan nilai Z, kemudian X bar merupakan rata-rata hitung sampel, kemudian yang ini ialah rata-rata hitung populasi, sedangkan SX merupakan standar error sampel, di mana SX sama dengan dibagi dengan akar N apabila standar deviasi populasi diketahui, dan SX sama dengan S per akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Dari rumus dapat diketahui bahwasanya nilai XX dapat berubah berdasarkan standar deviasi jika diketahui ataupun tidak diketahui. Kemudian subbab yang selanjutnya yaitu uji signifikan satu arah dan dua arah. Nah, dalam subbab ini dalam menentukan daerah keputusan terdapat
beberapa arah. Yang pertama yaitu daerah keputusan uji satu arah, yang mana pada gambar ini dapat disimpulkan bahwasanya terdapat daerah penolakan HO dan juga daerah yang tidak menolak HO ataupun hipotesis nol. Kemudian yang kedua yaitu daerah keputusan uji dua arah, yang mana pada gambar ini dapat disimpulkan bahwasanya daerah penolakan H0 hipotesis nol ada pada dua arah, yaitu pada kanan dan juga kiri, sedangkan yang di tengah ialah daerah yang tidak menolak hipotesis nol. Adapun pengertian mengenai pengujian satu arah ataupun dua arah, yang pertama yaitu ada pengujian satu arah. Pengujian satu arah merupakan daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di sektor sebelah kanan saja atau sektor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu sigma, dan untuk nilai kritisnya bisa ditulis dengan Z sigma. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan hipotesis nol yang ada di dua arah, yang masing-masing terletak di ekor sebelah kanan maupun di ekor sektor sebelah kiri. Karena mempunyai dua arah, masing-masing daerah mempunyai luas tengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan tengah sigma, dan nilai kritisnya biasanya dilambangkan dengan Z tengah sigma. Kemudian untuk contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Soal yang pertama yaitu ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 sama dengan U kurang sama 10,5 dan H1 U lebih besar dari 10,5. Untuk tanda kurang dari dan sama dengan pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Kemudian yang kedua yaitu ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Nah, H0 sama dengan UPA dikurangi dengan UPL lebih besar dan sama dari 0, dan H1 sama dengan UPA dikurangi dengan UPL kurang dari 0. Untuk tanda lebih besar dan sama pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kurang dari pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada daerah keputusan uji satu arah one tail test dengan taraf nyata sigma 5%. Pada gambar ini dapat disimpulkan berdasarkan dari soal yang tadi. Gambar A, daerah yang tidak menolak H0 ada yang di sebelah kiri, dan daerah yang menolak H0 ada di sebelah kanan. Kemudian gambar B, daerah penolakan di sebelah kiri dan daerah penolakan di sebelah kanan ataupun sebaliknya. Kemudian contoh pengujian dua arah, soal yang pertama yaitu ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5, maka hipotesisnya dirumuskan H0 sama dengan U sama dengan 10,5% dan H1 sama dengan U tidak sama dengan 10,5%. Kemudian yang kedua yaitu ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai H0 sama dengan B sama dengan 10, H1 B tidak sama dengan 0. Kemudian contoh pengujian dua arah, daerah penolakan ada yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri, kemudian yang tidak menolak ataupun yang menerima ada di tengah. Kemudian lanjut ke sebab yang berikutnya yaitu menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Adapun contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar yaitu soalnya ialah perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%.
Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humaika Consultindio mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya ialah 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Adapun langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10% ini merupakan hipotesis nol. Dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, H0 sama dengan U sama dengan 10,5% dan juga H1 U sama dengan 10,5%. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas yang menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu Z sigma 2 per 2 sama dengan sigma per 2 dikurangi dengan 0,5 per 2. Maka hasilnya ialah 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,9. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi ialah 10,5%, rata-rata sampel ialah 16,32%, dan standar deviasi ialah 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka digugah dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per akar N, sehingga nilai Z adalah berdasarkan rumus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu Z sama dengan X bar dikurangi dengan U per Sx sama dengan X dikurangi dengan U per Sx-nya ialah S dibagi dengan akar N. Nah, dari pengurangan ini dihasilkan 5,82 dibagi dengan 1,9 dan hasilnya ialah 3,06. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Nilai kritis Z 1,96 ada di titik kanan dan kiri karena ini merupakan penolakan dua arah, yang mana pada di kanan dan kiri telah diketahui bahwasanya nilai yang tadi ialah 0,025 dan yang di tengah yang tidak menolak ataupun menerima hipotesis 0 ya 0,95 dan Z sama dengan 5,11. Kemudian langkah kelima yaitu mengambil keputusan nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1 sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 0,5% tidak terbukti. Kemudian menguji hipotesis proporsi sampel besar, rumusnya ialah Z sama dengan P dikurangi dengan P besar per akar P besar dikalikan dengan 1 per dikurangi P dibagi dengan N. Yang mana Z merupakan nilai uji Z, kemudian P proporsi sampel, dan P besar proporsi populasi, sedangkan N ialah jumlah sampel. Kemudian sebab yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Distribusi sampling dari selisih rata-rata populasi dari rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar deviasi X1 dikurangi X2 sama dengan akar standar deviasi kuadrat 1 dibagi dengan N1 plus standar deviasi kuadrat 2 dibagi dengan N2. Yang mana standar deviasi ini merupakan standar deviasi selisih dua populasi, kemudian yang ini merupakan standar deviasi populasi 1, kemudian yang kedua, kemudian jumlah N1 merupakan jumlah sampel populasi 1 dan N2 jumlah populasi pada sampel yang kedua.
Kemudian sedangkan untuk nilai uji statistik Z dirumuskan Z sama dengan X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 dikalikan dengan U1 dikurangi dengan U2 per SX1 X dikurangi X2. Z merupakan nilai uji statistik, kemudian X bar 1 dikurangi X bar 2 merupakan selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. Kemudian U1 dikurangi 2 merupakan selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. Kemudian SX 1 dikurangi SX2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi. Kemudian rumus yang ketiga yaitu X1 dikurangi X2 sama dengan akar S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambahkan dengan S2 kuadrat dibagi dengan N2. Yang mana X1 dikurangi X2 merupakan standar deviasi selisih dua sampel. Kemudian S1 merupakan standar deviasi sampel 1, S2 merupakan standar deviasi sampel 2, N1 jumlah sampel 1, dan N2 jumlah sampel yang kedua. Kemudian untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. S P1 dikurangi P2 sama dengan akar P1 dikalikan dengan 1 dikurangi P1, kemudian dibagi dengan N1, kemudian ditambah dengan P2 yang dikalikan dengan 1 dikurangi P2 dibagi dengan N2. Adapun pembagiannya merupakan SP1 kurangi P2, yaitu standar deviasi selisih dua proporsi populasi. P1 merupakan populasi 1, proporsi populasi 1, P2 proporsi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi yang pertama dan N2 yang kedua. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Nah, Z sama dengan P1 dikurangi P2 dikalikan dengan P1 dikurangi P2 per SP1 dikurangi P2. Kemudian standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut, yaitu SP1 dikurangi P2 sama dengan akar P dikalikan dengan 1 dikurangi P, kemudian dibagi dengan N1 dikurangi 1, ditambahkan dengan P yang dikalikan dengan 1 dikurangi P yang dibagi dengan N2 dikurangi 1. Di mana P sama dengan X1 tambah X2 dibagi dengan N1 tambah N2, X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Kemudian, adapun contoh di satu arah definisi proporsi, contoh kasusnya ialah tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran sosial media seperti Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski pola perubahan tersebut juga berbeda-beda bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonominya masing-masing, di samping berbagai perannya tersebut, yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus negatif. Salah satu dampak buruknya ialah meningkatkan kejahatan dunia maya ataupun cybercrime di media sosial. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kejahatan di dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Lebih dari 350 responden remaja dan 150 pernah menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya, sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Kemudian langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan H0 P1 dikurangi P2 sama dengan 0, 1 P1 dikurangi P2 tidak sama dengan 5. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z sigma per 2 sama dengan 0,5 dikurangi dengan 0,05 dibagi dengan 2, hasilnya ialah 0,4750 dan nilai Z dari tabel normal adalah 1,9. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel.
Diketahui X1 sama dengan 150, X2 205, N1 350, N2 400, P1 150 dibagi dengan 350 sama dengan 0,43, P2 0,51. P1 dikurangi P2 sama dengan 0,43 dikurangi dengan 0,51 sama dengan 0,67, P sama dengan 0,473. Dari angka-angka ini dihasilkan S P1 dikurangi P2 sama dengan 0,0366 dan nilai uji statistik ataupun Z ialah min 2,294. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Dapat dihasilkan bahwa 0,025 daerah penolakan H0 dan yang tengah ialah 0,95 daerah yang tidak menolak H0. Kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96, sedangkan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Kemudian masuk ke sebab yang terakhir yaitu jenis kesalahan 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 ialah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kemudian kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Nah, adapun tabel singkat mengenai kesalahan jenis 1 dan 2. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi bab 13 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.